Halo, selamat siang teman-teman semua. Siang ini Perempuan Membaca kedatangan seorang penulis cerita bahasa Jawa yang bukunya baru saja terbit. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan beliau. Eh, Satu hal yang sangat berkesan sebetulnya adalah bahwa Mbak Impian ini, penulis buku Si Jeliteng, ini sebelumnya tidak pernah menerima undangan untuk live di Instagram, dan ini untuk pertama kalinya beliau berkenan untuk diajak live bareng oleh Perempuan Membaca. Di live ini juga nanti untuk penanya terpilih akan mendapatkan satu buku Si Jeliteng karangan Mbak Impian Novitasari. Nah, sekarang kita tunggu Mbak Impian dulu. Kalau Mbak Impian sudah datang, nanti kita undang untuk bergabung bersama Perempuan Membaca. Teman-teman nanti boleh tanya, terutama yang tertarik dengan cerita anak ataupun cerita berbahasa Jawa. Sebentar, masih tunggu Mbak Impian dulu. Kalau ada yang belum sempat baca bukunya, di Perempuan Membaca sudah ada resensinya, bisa diintip, bisa klik tautan yang ada di bio Perempuan Membaca. Itu sudah ada resensinya buku Si Jeliteng. Sebentar ya, nunggu Mbak Impian dulu. Suaranya kedengeran kan ya teman-teman? Ya, sebentar lagi saya hubungi dulu Mbak Impian. Kalau ada yang belum tahu, bukunya itu seperti ini bukunya. Ya, Si Jeliteng. Di buku ini ada 4 cerita, semuanya berbahasa Jawa ya, karena memang ini judulnya saja Dongeng Bocah Bahasa Jawa. Ini bukunya bagus banget, apa namanya, nggak cuma cocok buat anak kecil, tapi bahkan untuk orang dewasa pun bagus. Jadi memang ini cocok untuk semua usia. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan cerita anak, ini bisa jadi salah satu pilihan yang bagus untuk mendongengi anak-anak, atau juga untuk konsumsi orang dewasa juga bagus. Sebentar, Mbak Impian belum. Ya, Mbak Impian sudah datang. Kita undang. Ya, sebentar. Halo, halo. Masih menunggu Mbak Impian ya. Bentar. Wah, halo Mbak. Halo Mbak Iva. Iya, aduh ya Allah, makasih banyak loh Mbak udah berkenan live bareng sama Perempuan Membaca. Ini suara saya kayaknya mantul deh Mbak. Ya Mbak, ini dari siapa ya Mbak ya? Ini suaranya. Kayaknya dari Mbak Impian deh. Tapi ini masih jelas ya sih Mbak? Kalau saya dengar Mbak Iva jelas sih. Oh jelas, iya iya. Ya, udah. Ha. Sebelumnya makasih banyak ya Mbak mau diajak live bareng sama Perempuan Membaca. Sama-sama Mbak. Ini pertama kalinya katanya Mbak Impian live. Iya, biasanya menolak sih, nggak pernah mau. Ya, makanya kita sangat apresiatif sekali. Terima kasih sudah mau direpoti oleh Perempuan Membaca untuk sharing-sharing tentang buku barunya. Ya, ini nih yang belum tahu. Ini Udah, yeay. ya. Katanya suara Mbak Impian kecil.
Pakai headset nggak Mbak? Pakai ini. Nah, masih kecil nggak? Nggak, udah jelas, udah jelas. Udah jelas ya? Iya. Tapi ini agak dengung, kenapa ya? Iya toh Mbak. Tapi Mbak Oh, Iva jelas sih suaranya. Gimana ya? begitu. Teman-teman gimana, jelas nggak? Maaf, maaf apa amatiran ini live-nya. Nggak apa-apa, selalu ada yang pertama kali kok Mbak. Ya Allah, aku gimana ini? Semoga aja memuaskan. Gimana nih teman-teman? Ada Mbak Sartini. Halo Mbak Sartiti. Jadi gini Mbak, kan eh, saya sudah baca bukunya Si Jiliteng ini. Dan saya agak, apa ya, terkejut gitu. Karena ternyata cerita bahasa Jawa kok bisa indah gitu. Cek, katanya nggak kedengeran suaraku. Loh, Udah gimana? nggak kedengeran? Coba kedengeran nggak suara Mbak Impian, teman-teman? Kalau Kedengeran di nggak saya sih suaranya? kedengeran. Mbak Erwina kedengeran nggak? Semoga kedengeran sih. Saya kok belum jawab itu. Dia Mbak ini nih ya, kalau nggak kata udah kayaknya udah full deh. Kalau di saya sih kedengeran Mbak. Mm-mm. Di Mbak Iva juga jelas sih. Uh-uh. Ya Allah Masih kecil katanya. Dia apa ini ya? Masih Coba kecil. kalau nggak pakai headset gimana? Cek. Bisa lah, kecil gak ini? Coba ya kalau nggak pakai headset. Kalau gitu, Coba. Halo, halo. halo, Oh iya, jelas Mbak, jelas banget, jelas banget. oh Ah, nggak usah pakai headset. nggak usah pakai Berarti headset. headsetku Ya, ya. Jadi kembali lagi soal Si Jiliteng ini. Jadi sejujurnya saya ini bukan pembaca cerita bahasa Jawa. Cerita bahasa Mm-mm. Jawa pertama yang pernah saya baca itu judulnya Blokeng, karyanya Pak Ahmad Tohari. Nah, Si Jiliteng ini itu cerita bahasa Jawa kedua yang pernah saya baca seumur hidup. Ya Allah, jadi kedua sih. Dan itu setelah Pak Tohari. Iya. Nah, mungkin sebetulnya banyak orang juga yang seperti saya karena keterbatasan informasi tentang cerita-cerita bahasa Jawa, jadi akhirnya mereka nggak bisa mendapatkan cerita-cerita bahasa Jawa yang kurang lebih sebagus inilah. Kayaknya juga apa namanya, orang masih sangat asing gitu Mbak. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya dikit nih sama Mbak Impian. Kalau teman-teman Siap, siap, nanti ada siap. yang mau ditanyakan, juga boleh tulis aja di komen. Nanti kalau sempat kita bacakan dan dijawab sama Mbak Impian. Nah, saya penasaran nih, Mbak Impian tuh sejak kapan sih nulis cerita bahasa Jawa? Nulis ya Mbak. Kalau nulis Ah, dalam arti itu dimuat gitu ya, maksudnya dimuat media itu aku masih inget banget tahunnya 2011. Coba saya lupa bulannya apa. Pokoknya itu 2011 itu adalah sebuah geguritan. Geguritan itu puisi Jawa. Nah, di bahasa Indonesia pun saya itu nulisnya juga pertama kali puisi gitu. Tapi saya kok nggak jadi penyair atau membuat. Iya, itu tahun 2011 saya mulai menulisnya. Tapi kalau membacanya itu udah lama, udah dari kecil memang gitu. Udah oh, terbiasa, udah terbiasa apa namanya baca buku-buku kok buku sih majalah bahasa Jawa gitu Mbak. Ada Penyebar Semangat, ada hmm, Joyoboyo, Joko dan kayak gitu. Dan kebetulan di SMP itu juga ada majalahnya. Di SMA juga itu adalah salah satu bahan ajar gitu, jadinya udah akrab dengan bacaan bahasa Jawa sebenarnya. Kalau nulisnya baru 2011 itu berani gitu, itu oh karena iya. alasannya pengen sapa sama orang. Tapi kenapa sih Mbak kok tertarik nulis cerita bahasa Jawa gitu? Saya bingung sih ya kalau ditanya itu, karena sebenarnya itu lebih ke ini Mbak,
lebih apa ya, kan gini, ada beberapa cerita atau hal itu yang enaknya ditulis pakai bahasa Jawa gitu loh. Kan saya juga nulis dalam bahasa Indonesia juga kan, cerpen, Iya. terus ngisi, kayak gitu. Nah, ada beberapa hal kalau itu pakai bahasa Indonesia tuh nggak nyampe pesennya gitu, kayak kurang luas aja gitu loh. Jadi lebih luas Sense-nya aja. gitu ya, Mbak. Sense-nya tuh nggak dapet ya. Asalnya tuh nggak dapet, ruhnya tuh nggak dapet apa ya, istilahnya wagu gitu loh Mbak. Jadi ketika itu Mm-mm. misalkan ya itu coba lah itu ditranslate itu diterjemahkan itu jelek gitu, nggak dapet banget pokoknya. Tapi juga ada Mbak yang misalkan di bahasa Indonesia itu nggak dapet gitu. Jadi Mm. emang tergantung ceritanya sebenarnya. Nah Mm-mm. kebetulan tuh saya banyaknya menulis bahasa Jawa sekarang. Padahal saya berangkatnya tuh dari bahasa Indonesia loh malah. Oh, jadi awalnya nulis dari bahasa Indonesia ya, Mbak? Iya, saya kan nulis di muat media itu SMA, Mbak. Kelas kelas mau naik kelas 11 lah ya itu. Itu saya Mm-mm. bahasa Indonesia, terus nulis-nulis di majalah Teen kayak gitu, Mm-mm. nulis di majalah Hidayah kayak gitu. Ya nggak pokoknya bahasa Indonesia lah. Heeh. Sampai 2011 kan saya vakum. Kalau kuliah tuh saya sempat vakum. Terus 2011 saya nulis, itu juga masih bahasa Indonesia gitu, masih cerpen kayak gitu. Nah, pokoknya terus saya kan sering, tapi kan saya tetap baca yang bacaan bahasa Jawa gitu kan. Terus Mm-mm. saya ini Mbak, apa ada pokoknya di situ ada satu penulis yang saya tuh kayaknya tuh nge-share gitu loh. Kok ini masih kayaknya api deh gitu loh. Makanya kok tulisnya bagus gitu loh. Ya udah, saya tuh harus nulis biar dia gitu. Jadi tujuannya kalau ditanya ya sebelum ditanya nih tujuannya tuh nggak daki-daki ya, jadi nggak yang pengen melestarikan apa itu sebenarnya tuh nggak dulu gitu loh pokoknya ya pengen caper aja, pengen dilihat oh itu loh ada impian nulis itu udah gitu sih ceritanya. Jadi emang Tapi kalau iya lanjut ya. Mbak Iva Gimana, dulu Mbak? gak apa? Nggak, saya penasaran. Mbak Im ini kuliahnya jurusan bahasa Jawa apa bukan sih? Bukan, saya itu bahasa Inggris Mbak. Oh, loh kita itu satu jurusan loh, Mbak. Saya itu sastra Inggris juga. Iya tapi malah ini apa enggak apa ya? Saya tuh nulis short story ya yang cerpen Heeh. bahasa Inggris tuh. Itu baru sekali loh di majalah story. Padahal yang bahasa Jawa tuh banyak banget. Loh, saya itu malah nggak pernah nulis dalam bahasa Inggris. Cerpen loh ya maksudnya. Ya itu juga cerpen gitu kan. Dan Mm-mm. itu baru satu, Mbak. Mesti perbandingannya jomplang banget. Makanya kalau yang belum kenal saya gitu kan, dikiranya tuh memang memang apa lulusan bahasa Jawa atau sastra Jawa atau pendidikan bahasa Jawa atau semacam itu. Padahal enggak sama sekali. Sangkaan saya Kakak juga ini kayak gitu. Iya. Jadi saya mikirnya ini Mbak Impian S1-nya sastra Jawa apa ya? Kok bahasa Jawanya kok bagus gitu saya mikirnya. Soalnya kan selama ini kepikirannya kalau cerita bahasa Jawa itu ya kayak cerita biasa gitulah. Tapi kalau baca buku si Jeliteng ini kok puitis ya, kok bagus ya bahasanya. Jadi itu kayak surprise gitu. Makanya saya itu sama teman-teman kemarin ada beberapa juga yang udah baca si Jeliteng ini itu pada bilang ayo dong undang Mbak Impian gitu, penasaran nih apa sama cerita bahasa Jawa katanya. oh ya, Terus ini Mbak, kalau perkembangan cerita bahasa Jawa secara umum itu seperti apa sih? Kebetulan kan kalau saya sendiri memang nggak punya informasi ya tentang itu karena memang nggak bergelut di apa nggak membaca juga nggak membaca secara khusus cerita-cerita bahasa Jawa. Jadi boleh nggak diceritain kalau perkembangan cerita bahasa Jawa sekarang itu seperti apa perkembangannya? oh ya, sebelum ke situ tadi kan mungkin Mbak Iva mungkin apa ya kaget atau entah apa gitu mungkin karena baru baca buku saya yang itu gitu kan. Tapi mungkin Uh-uh. kalau yang sudah baca gitu kan yang sudah baca kan sebelumnya saya juga sudah nulis Uh-uh. buku tapi bukan cerita anak kan. Itu kumpulan cerpen bahasa Jawa kan cerkak namanya cerita cerkak. Itu mungkin nggak kaget sih dengan bahasa saya gitu. Kalau Uh-uh. yang cerita kan anak-anak, kalau yang Uh-uh. punya saya itu kumpulan cerita patah hati. Jadi ini benang merahnya itu sih. Tapi lucu buku Mbak. Maksudnya nggak sedih semua Mbak. Jadi kayak gitu lah. Nah itu ada hubungannya
dengan perkembangan itu ya. Jadi Heeh. begini, kesannya yang banyak orang persepsinya itu kalau Mm. itu ini ada, kalau yang sudah baca buku Kembang Pasren yang buku saya pertama itu ada Mm. pengantar dari Mas Iwan Prasetyo, redaktur Mm. Solopos. Itu redaktur saya ya, yang apa, yang neliti tulisan saya, yang edit gitu. Kan dulu beliau yang pegang Kubik Jagat Jawa Solopos. Nah itu ini apa namanya, emang ada kecenderungan dulu persepsinya tuh bahwa sastra Jawa itu adalah sastra pedesaan gitu, sastra deso gitu. Mm. Mm. Dari sih nggak jauh-jauh dari cerita pedesaan Mbak, memang kayak gitu. Nah di Mm. cerita saya memang juga ada yang tetaplah ada saya menulis cerita pedesaan, tapi kalau kesini, kalau yang sudah baca itu, ini sudah diulas Mas Jeffrianto juga itu, buku saya itu ini Mbak, mungkin juga bisa jadi representasi ini, gimana sih model perkembangan sastra Jawa sekarang itu. Ini, Mm. jadi sudah nggak terpaut dengan sastra pedesaan Mbak. Jadi udah Oh. modern juga. Apa Mm. namanya? Jadi cuma bahasanya yang bahasa Jawa sih. Cuma nanti kalau jenengan baca atau teman-teman baca, itu banyak kok sekarang penulis-penulis muda gitu, ceritanya nggak jauh-jauh kok dari kehidupan modern. Termasuk buku saya Mm. itu tentang kampus, terus ada diskusi, terus Mm. ada apa namanya Mbak, lagi nggarap tesis gitu. Itu kan maksudnya setting-setting di perkotaan ya, di Mm. perkotaan, bukan bukan melulu di desa gitu. Bukan berarti yang desa itu jelek, enggak. Cuma maksudnya perkembangannya ya udah kayak cerpen sih. Ada yang Mm. surrealis juga gitu. Cuma kalau saya memang bukan alirannya itu, jadi saya suka yang realis gitu kan. Mm. Tapi ada juga kok yang modernnya nulis kayak itu surrealis kayak gitu. Ya kayak sama cerpen sih sebenarnya, cuma medianya bahasa Jawa gitu. Jadi udah nggak yang gini. Aku tuh kalau yang mungkin karena belum tahu saja sih ya. Kalau jadi tuh nganggapnya bahwa sastra Jawa tuh kayak kakawin gitu loh. Iya. Istilahnya kayak tembang. Mm. Terus padahal kalau belum lihat gitu ya, sudahlah kamu baca satu aja tahu gitu. Ya udah kayak baca status gitu. Cuma mungkin kan agak beda ya Mbak, kalau bahasa lisan tuh mungkin pasti ada satu dua kata yang belum dimengerti. Tapi kan Mm. secara keseluruhan pasti paham kok. Nah, kayak gitu Iya, iya. sebenarnya perkembangannya sudah bagus, dan sekarang banyak Mbak anak-anak muda gitu yang sudah apa ya, yang bergelut dalam sastra Jawa gitu, ada komunitasnya. Kayak saya sendiri itu komunitasnya ada Bala Jawa, Bolo Jowo Mm. ya. Terus ada Serada, ada Damel Ukoro, ada Jangkah, ada Sastra Rupa dan gitu. Nah, kalau Bala Jawa sendiri itu juga ini apa namanya? eh ini Mbak, apa, kemarin sudah dua kali ya. Yang pertama itu kami mengumpulkan geguritan dari penggurit-penggurit, Mm. itu anak-anak muda semua gitu. Yang kedua itu buku kumpulan cerita itu ini Mbak, kami ngumpulin dialek-dialek bahasa Jawa. Jadi Jawa itu kan nggak hanya Solo Jogja gitu loh. Iya. Jadi ada Ngapak, ngapak Cekungan, ada juga ada. Bengkayang, ada terus ada bukunya yang bukan promosi ya, cuma maksudnya tadi kan tanya tentang perkembangan. Nah, Iya. bukunya ini Oh. tuh ini dari Panginyongan, ada yang Banyumasan gitu kan, terus Mm. ada yang dari Cirebon, terus ada yang dari Banyuwangi, Osing, terus Osing. ada dari Mm. Kudus. Mm. Jadi nanti ada dialek-dialeknya gitu. Apa namanya? Akhirnya bahasa Jawa kan nggak Jogja atau Solo sentris ya, banyak. Mm. Nah itu proyek yang kemarin kami lakukan gitu, mengumpulkan cerita-cerita kayak gitu, Mbak. Jadi perkembangannya sudah sebenarnya bagus sih gitu. Kan setiap Iya. tahun tuh pasti ada bibit. Bahkan setiap bulan ada kok. Ini yang Jawa ya. Mm-mm. Tapi Mbak, kalau misalnya kita pergi ke toko buku ya, misalnya toko buku yang paling terkenal di Indonesia lah gitu, yang di mana-mana di setiap mall ada gitu, itu kayaknya tuh jarang sekali ada buku cerita bahasa Jawa. Bahkan kalau saya ingat-ingat kayaknya nggak pernah nemu gitu. Itu apakah karena buku cerita yang ditulis dalam bahasa Jawa ini memang tidak diterbitkan secara mayor atau memang sengaja segmented kepada pembaca tertentu gitu? Oh iya, memang emang ada mungkin ya Mbak, satu dua buku gitu. Biasanya itu terbitan
adalah pok satu dua tapi jarang. Nah itu karena apa? Yo karena pasar lah gitu. Maksudnya siapa sih yang mau nerbitin buku bahasa Jawa gitu kan? Makanya kenapa buku-buku bahasa Jawa itu banyak yang indie self publishing gitu kan? Karena yo nggak mungkin di Mayo Mbak gitu. Sopo sih sing ngarep nerbit ke buku bahasa Jawa? Ora payu kan gitu kan. Itu kan pesatnya. Tapi asal kami sendiri yang penulis-penulis itu yo nggak gagas kayak gitu sih. Maksudnya Ya kan udah nggak nulis harus aja Mayo. gitu ya. Iya, iya, iya. Butuh butuh terus nulis, butuh terbit ke cetak-cetak dewe, didol-didol dewe, jual sendiri, cetak sendiri, promosi sendiri, semuanya kayak gitu. Yang penting tetap urip lah, maksudnya tetap hidup lah. Heeh. Sastra gitu ini nggak yang kita berharap banget, nggak apa nggak itu lah ya gitu ya wes terbit sendiri. Jadi memang memang banyak kan memang gitu Mbak, saya publishing Mbak. Oh, Banyak kok, maksudnya kebanyakan self publishing lah ya. Jadi makanya aku nggak hafal penerbitnya. Wong maksudnya mereka nyetak-nyetak sendiri gitu kan. Paling Gitu. jadinya hafal sama penulisnya aja ya, Mbak, bukan nama sama penerbitnya ya. Kalau Ini penulisnya pas banget. hafal gitu. Iya. Pas banget ada yang nanya nih, Neng Vivi nanya, sejauh ini pasarnya kemana ya Mbak untuk buku berbahasa Jawa? Karena sejauh ini tentu saja yang paling dominan bahasa Indonesia. Nah ini juga jadi pertanyaan saya, karena kalau saya nggak kenal sama Mbak Impian pun nggak akan baca Mbak. Maksudnya gimana ya, informasinya juga mau dapat dari mana gitu, karena terbatas gitu buku-buku seperti ini. Oh iya, aku nggak tahu ya. Maksudnya kalau mungkin karena sayanya sendiri yang kan saya nggak hanya di buku, nggak hanya di berkecimpung di sastra Jawa ya. Mungkin karena di bahasa Indonesia juga dan saya kan apa ya orangnya kan temennya banyak gitu ya. Mungkin karena itu bisa bisa banyak tahu. Tapi kalau yang teman-teman sendiri tuh kalau kayaknya memang sudah punya segmented ya Mbak tadi itu lah segmented gitu dan kalau ini bukan promosi sih tapi kalau misal mau nyari-nyari buku tuh yang paling banyak dijual itu ada namanya Warung Buku Sastra Jawa itu punyanya Bu Oh. Rini Puspo itu di Bandungan Mbak jadi nanti ada akun Facebooknya kayaknya di grup gitu nanti aku juga punya kontaknya sih jadi beliau itu kayaknya semua semua buku bahasa Jawa ada di situ. Buku bacaan loh ya, bukan buku teks gitu. Ada novel, ada kumpulan cerita, ada kumpulan guritan, kayak gitu beliau ada. Nah sekarang tuh ada juga yang jual, ada kayak teman saya Mas Jeffrey itu ada di Paramadita Store, itu juga juga ada buku-buku bahasa Jawa gitu. Jadi kalau saya sendiri mungkin karena temennya dari dua sisi itu ya Mbak. Jadi ya tetap tahu sih ini lagi nerbitin siapa lagi nerbitin buku apa, siapa lagi nerbitin buku apa gitu. Nggak tahu circle mungkin kali ya gitu. Dan pinter-pinternya kita aja sih nyari ini nyari apa, nyari pasar gitu. Iya. Tapi kalau buku ada Mbak, yang bahasa Uh, Jawa itu selalu ada. uh, ini nggak Mbak, apa namanya, berusaha mengenalkan ke kayak sekolah-sekolah gitu nggak sih? Soalnya kalau zaman saya dulu SD, SMP, SMA itu kan ada pelajaran mulok ya, istilahnya mulok bahasa Jawa. Itu kan sumber-sumbernya nggak pernah dari benar-benar buku bahasa Jawa. Paling mentok itu ya LKS atau apa buku ajar gitulah. Nggak pernah dikenalkan sama sastra Jawa itu juga nggak pernah. Tapi padahal itu pelajarannya ada gitu di kurikulum ada gitu. Jadi apa buku-buku yang kayak buku Mbak Impian ini dikenalkan nggak sih? Maksudnya Mbak berusaha mengenalkan juga nggak ke sekolah atau ke apa gitu? Eh, ini aku pribadi gitu ya Mbak ya. Maksudnya memang agak berjarak dengan akademisi sih. Tapi bukan kok aku yang gimana-gimana enggak. Cuma itu biar tugasnya teman-teman yang jadi guru-guru gitu. Tadi kan jadi ada ya. Maksudnya teman-teman itu yang sastrawan-sastrawan Jawa itu kata-kata emang guru bahasa Jawa. Jadi yang Hmm. beliau-beliau itulah yang mengenalkan gitu. Misalkan saya ini kan punya buku ya itu pasti ya teman-temanku gitu maksudnya Mbak ini sekolahmu ke sekolahmu udah itu enggak yang aku yang ngoyo banget tuh enggak Oh, gitu enggak ya. enggak tahu ya jadi kecuali kalau di sekolahku dulu gitu kan SMA aku gitu aku kirimin gitu kan karena aku alumnus sana itu Pak ini tolong dipromo gitu Pak guru ini dikongkon nah tapi kalau yang mengenalkan tuh biasanya teman-teman yang guru-guru itu sih Iya. tapi itu ada loh yang pernah aku tuh sempat dikabarin temen dari Kudus itu yang dongengnya pitik karo bebek itu yang ada di Mm-mm. si Jeliteng juga itu Uh-uh. pernah jadi
dikutip di LKS. Jadi buat ujian gitu Oh, loh, adiknya heeh. gitu. Aku juga kaget gitu. Mbak, ini tulisanmu toh gitu. Oh iya, ternyata juga Payu ya. Pernah gitu, pernah dikutip. Itu kan yang di buku Sri Citang kan emang sudah naskah-naskah yang sudah pernah dimuat kan. Mm-mm. Empat itu. Nah, itu pernah pernah dikutip aku kayak gitu. Oh iya, Payu ternyata tulisanmu. Gitu. Jadi Iya. memang itu Sebetulnya bentuknya emang ini eh, jadi PR besar sih Mbak. Maksudnya ya memang tugasnya penulis itu kan ya menulis saja gitu ya. Cuman kalau sastra Jawa ini kan karena nggak ada penerbit mayor, diterbitin sendiri, akhirnya kan juga daya jangkaunya juga kurang luas kan. Nah, kalau saya rasa itu sayang banget sih buku bagus kayak gini misalnya itu nggak kena sampai ke anak-anak yang emang ada pelajaran mulok bahasa Jawa apa gitu. Dan saya nggak yakin juga sih banyak guru bahasa Jawa yang memang nyari bacaan untuk murid-muridnya. jauh jaga. Enggak, Ini kalau kalau ada penonton live-nya Igi Perempuan Membaca yang kebetulan guru bahasa Jawa, boleh dong dikenalkan si Jeliteng sama anak-anak. Ini bukan promosi buat dijualin sih, tapi maksudnya dikenalkan gitu dengan ada hazanah sastra Jawa yang bagus gitu, biar anak-anak yang belajar mulok bahasa Jawa juga. Aduh, saya terdistrak nih sama Ning Usah. Bikin serian dong bukunya. oh sedeng. Langsung ditodong ini. Nah, ini saya jadi pengen nanya. Awalnya nulis si Jeliteng itu gimana sih, Mbak? Kalau tadi kan katanya buku si Jeliteng ini kan memang dia kompilasi dari beberapa karya yang sudah pernah terbit di media. Itu keinginan pertamanya menerbitkan jadi bentuk si Jeliteng ini datang dari mana gitu? Oh iya, iya Mbak. Tadi kalau naskah sendiri kan sebenarnya sudah diterbitin kan, itu sudah disertakan juga gitu. Yang satu dongeng pertama itu tahun 2013, nah, itu bisa wisuda. Wih, kayak inget banget. Itu sebenarnya kan udah ada gitu sampai tahun 2016 kan. Gitu. Tapi sebenarnya gini Mbak, yang aku nulis cerita anak tuh nggak cuma itu ya. Cuma saya emang nyari yang stabil kok gitu. Makanya emang Oh. biar biar setema gitu. Jadi memang saya juga nulis cerita anak yang misalkan tokohnya itu manusia gitu ada gitu. Gitu. Nah itu tapi saya tuh kan habis aku kayaknya tuh tahun 2017 habis nerbitin Kembang Pasren kan. Itu Hmm. aku pikir itu, aku tuh pengen pengen bikin buku tapi yang memorable, yang pokoknya orang tuh bakal ingat gitu dan pokoknya harus aku garap tenanan. Pokoknya nggak boleh yang asal-asalan gitu lah. Pokoknya aku nggak mikirin biaya kayak gitu, terus ngusik lah harus urusan Gusti Allah gitu. Pokoknya gitu. Aku udah jadi kan waktu itu memang pokoknya aku udah yakin aku orangnya kan susah ya Mbak diajak partneran. Maksudnya misalkan bagi buku berdua gitu, aku agak susah bukannya sombong, cuma memang aku klik-klikan gitu. Nah, aku udah ngeklik. Pokoknya aku maunya sama Naim gitu. Yang Nairi Oh. Naket di pakai pakai nama Rina Nairi Naket. Nah, itu aku keinget banget tahun 2017 akhir itu aku nemuin dia gitu, apa ngobrol gitu di Taman Balai Kambang, ditemani rusa-rusa gitu. Romantis banget. Nah, itu pokoknya udah aku bawa naskahnya, aku bilang, "Nek buku, nek naskah kok ini piye?" gitu kan. Dia Mm-mm. lihat-lihat gitu, ya wis Mbak, tak garape gitu kan. Aku udah Mm-mm. bilang sama dia pokoknya pokoknya aku nunggu kamu isa gitu. Aku nunggu kamu sempatnya lah pokoknya pokoknya buku itu harus bagus itu. Nah makanya kenapa itu jadi 3 tahun ya. Pada 3 tahun itu kan Oh. banyak hal terjadi dalam hidupku. Bahkan ada temanku yang kuliah sampai sekarang di Jakarta kerja gitu, buku itu baru jadi. Karena memang aku pengen pengen dia bener-bener total gitu loh Mbak. Jadinya nggak aku kasih deadline, nggak aku kasih apa. Bahkan dia sendiri yang kalau ketemu kan kami juga sering kan ketemu di acara sastra di Solo gitu kan. Dia Mm-mm. tuh yang lucu banget. Mbak buku burung jadi gitu kak Popo gitu. Kayak gitu Mbak. Jadi memang naskahnya emang sudah ada. Terus saya pokoknya pengennya pengen 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 buku anak tuh ya. Oh ya jadi gini. Karena kan kesannya kalau buku bahasa Jawa itu kayak suram gitu ya. Kadang dari Mm-mm. covernya apa namanya kayak pokoknya nggak bikin orang minat untuk membaca apalagi membeli gitu kan. Pokoknya aku pengen bukunya itu colorful terus pengen Mm-mm. bukunya itu
oh, bagus terus yang anak-anak banget. Nah, kayak gitu. Makanya aku udah klik sama Naim suruh gambar gitu. Terserah sampai ya dia nata semuanya itu punya. Pokoknya aku punya naskah wes aku kasih tahu apa tak kasih garapan kamu mau garap proyek lainnya terserah pokoknya buku harus bagus dari yang kamu garap lainnya buku harus yang terbaik gitu maksud banget. Ya, jadinya memang tujuanku sih memang itu pokoknya intinya aku pengen istilah seumur hidupku aku pengen bikin buku yang bagus lah maksudnya yang nggak masalah nanti ketika ada sejeritan lainnya gitu maksudnya aku malah seneng gitu ketika Hmm. paling nggak aku udah mulai gitu kan kan banyak juga tuh yang masih ragu nanti kayak ya Hmm. aku pengen kan penulis nggak cuma aku tuh mbak maksudnya teman-teman juga Iya. cuma yang masih ragu gitu loh Hmm. nanti payung nggak ya nanti piye nggak ya gitu nah aku ngomongnya kalau memang ya memang mikir soal konten dan sebagainya gitu tapi yang misalnya masalah yang nanti laku nggak balas nanti itu nanti gitu di situ sih maksudnya prosesnya memang pokoknya aku pengen buku yang dikenang banget Mm-mm. Iya Mbak, ini gitu ya terkenang banget kok. pokoknya Apalagi itu aku buat pengen orang yang nggak pernah baca cerita bahasa Jawa sebelumnya. nah itu malah memang tujuanku mbak jadi enggak yang segmented misalkan harus teman-teman yang bahasa apa ya yang teman-teman yang biasa lah kita kan misal bikin buku tuh yang beli-beli yuk kocok-kocok dewe Iya, gitu. teman-teman Nah aku sendiri ya. pengennya apa ya dari luar circle ini gitu juga gitu bahkan bahkan yang beli buku itu juga yang aku nggak kenal loh mbak beneran gitu sampai ini sopo nggak tahu gitu pokoknya ya udah gitu ternyata aku juga kaget sih sebenarnya banyak orang yang nggak dan ternyata antusias nah antusiasnya tuh di luar ekspektasi loh beneran aku juga bisa aku target berapa gitu ya udah cukup gitu tapi ternyata ternyata sambutannya ya alhamdulillah ya bikin bahagia Iya. lah. Yang baca juga bahagia kok Mbak, tidak menyesal sama sekali. Ya biar itu apa gak sia-sia yang gambar 3 tahun itu. Ini ada yang nanya, Mbak Mala nanya bagaimana proses kreatif pembuatan buku si Jeliteng khususnya kisah Mimi Ndoro Anyar. Ini lucu ini Anak Ndoro malah Anyar. Mimi ya. Ya jadi setiap kisah itu kan ada ya, ada prosesnya masing-masing gitu. Nanti tak jawab Mimi dulu, nanti tak bonus wes. Udah. Yang kalau yang Doro Anyar itu sebenarnya ini Mbak, apa namanya? Saya kan punya kucing ya. Mm-mm. Namanya Mas sama Semplon. Itu kan di situ namanya itu nama kucingku gitu. Ah, Eh yang oranye itu Imas, yang mm-mm. abu-abu itu Cemplon. Tapi di situ aku Mm-mm. nyebutnya pakai bahasa Jawa supaya bisa mengenalkan istilah gitu. Kalau oranye Mm-mm. tuh kalau untuk warna kucing ya, kalau di bahasa Jawa namanya ules ya, ules gitu. Itu Hmm. nyebutnya kembang asem gitu. Kembang Hmm. asem, masam tuh oranye gitu. Terus kalau Mm-mm. abu-abu tuh kelabu. Ya kayak Mm-mm. sekalian ngenalin sih. Jadi sebenarnya gini loh, yang Doro Anyar itu aku cuma pengen naksisin kucingku aja gitu. Iya, dari kucingku aja gitu. Kalau yang Mimi itu kucing persianya temen gitu loh. Tapi Mimi ya Eh, gitu udah begini aja itu yang lain juga fiksi. Pokoknya ya cuma yang fakta tuh Imas sama Cemplon. iya iya iya. Yuk, berarti Hmm, inspirasinya memang dari tempat-tempat terdekat gitu ya Mbak, inspirasi nulisnya. oh ya, saya tipe yang susah untuk nggambi yang jauh, Mbak. Jadi kalau Hmm. kalau yang sudah baca-baca tulisanku tuh bisa niteni gitu. Nggak jauh-jauh dari kehidupanku gitu. Maksudnya paling juga yang aku yang dekat-dekat aja gitu. Kayak misalkan yang pertama itu Heeh. yang bebek itu juga kan di rumah juga ada ayam gitu. Aku bayangin, mungkin ini misal kan katanya bebek nggak nggak apa ya nggak ngangkremi udah gede ya nggak mengerami telurnya sendiri Iya, nggak gitu. iya. Mm-mm. Mungkin aja tiba-tiba ada telur nyasar di situ satu gitu. Gimana ya nanti gue tolong. Oh, itu juga aku tak kawang sendiri. Nanti gimana Mbok Babon bisa dramatis. Nanti anak-anaknya tuh gimana. Nah itu kecemplung kan aku sering lomba kan di dekat sumur itu kan aku apa menyuci piring itu pasti ada anak Mm-mm. ayam kecemplung itu. Pasti itu. Mm-mm. Makanya tuh inspirasinya dari itu apa bisa isah jadinya kalian harus segera bisa isah biar ada inspirasi.
Boleh, boleh, boleh. Oh, Mbak Ina, kata Nah Mbak itu Ina gitu. Tulisannya Impen sering based on true story. ya itu dia termasuk tuh ngurus termasuk cerkak yang patah hati tadi itu ya, Mbak. ya tuh dia tahu tapi aku belum kenal Mbak Ina sih. Terus apa Terus lagi? ini, Mbak. Apa kalau yang itu, yang si kodok sama siput, sama Blekicot. Ah, itu lucu banget ya. Ini kayak nyambung ya, tapi ini beneran. Jadi itu inspirasinya tuh dari mana coba? Pernah ini loh dengar audisi dai nasi yang di Indonesia dulu tuh yang sahur itu apa sih aksi? Pokoknya Oh, ada oh, 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 tulis-tulis oh, dai. oh. Iya, Oh. iya. Nah itu aku kan nonton kan dulu 2013 tuh. Aku nonton ada pesertanya itu dari Papua. Aku masih ingat itu. Pokoknya tuh cerita tentang persahabatan dua. Tapi nggak kodok sama begitu. Pokoknya tuh intinya apa? Oh, pokoknya hewan di Papua sana lah apa, ngono lah pokoknya. Tapi nggak kayak gitu sih. Tadi pokoknya di situ isi ceramahnya tentang binatang lah mbak kayak gitu. Nah udah aku dengerin gitu. Kata api ya. Terus kan aku namanya juga di desa ya mbak. Banyak itu ada bekicot, ada kodok kayak gitu kan. Iya aku karang-karang aja sendiri gitu. Wah ini misalkan mereka bersahabat piye ya. Udah itu fiksi semua lah karang sendiri. Kalau yang terakhir itu apa ya? Memang semut semut ya itu karangan Jeliteng. banget kalau itu. Mm-mm. Karang kan aku dulu punya ada kuku tuh pernah Mm-mm. apa ya? Pernah dia itu ngepet-ngepet gitu karena keganggu sama semut gitu. Terus ya udah aku pikir Oh, gitu. Malah semut iki dijadiin pahlawan aja lah, mesti nyelamatin terkuku. Nanti apa kita cari antagonisnya lah, ulo wae gitu. Nah kayak gitu sih. Terus terinspirasi dari surat An-Naml mungkin. eh, Fansnya sama Nabi Sulaiman kan. Jadi tapi adalah semut. eh, itu ilustrasinya emang sengaja dibikin gaya-gaya klasik gitu ya, Mbak? Yang di buku si Jeliteng itu. Oh iya, soal ilustrasi sebenarnya tuh gini Mbak. Aku memasrahkan sama Naim. Jadi maksudnya terserah kamu tuh mau bikinnya kayak gimana. Yang penting Mm-mm. poin-poin yang aku sampaikan itu dapat. Misalkan Hmm. ya, pokoknya gini. Jadi gini Mbak, kalau bisa dilihat di IG-nya Naim yang kecelakaan warna. Nanti Mm-mm. cari gambar-gambar itu ada satu gambar ayam gitu. Dia tuh gini, itu dulu gambarnya si blorok gitu kan. Misalkan saya kan udah Mm-mm. bilang, pitik itu blorok. Nah, dia tuh Mm-mm. gambarnya nggak blorok. Kan pikirin, Mbak, iki piye gitu. Oh, Mm-mm. oh itu harus revisi terus dikasih blorok terserah terserah mau bloroknya gimana pokoknya dia blorok. Jadi yang poin-poin itu yang penting ada itu mbak. Maksudnya kalau Um, misalkan kayak kucing kan yang dua itu kan kucing desa, kucing kampung, yang mm, satu kucing Persia. Nah kayak itu ya mm-mm. pokoknya poinnya cuma itu warnanya orange sama babu gitu udah jadi kalau yang misalkan yang lain itu terserah dia gitu mau menggambarnya suasananya kayak gimana gitu berkuku itu gimana aku nggak nyebut ya ularnya itu hijau atau piye ya terserah dia gitu pokoknya yang penting poin-poin yang ada gitu paling juga dulu dia bikin bebeknya warnanya keliru udah dikasih tahu bebek kuy kayak gitu oh, gitu gitu kan maksudnya maksud apa ya warnanya sih kayak anak mentok gitu loh mbak pokoknya oh itu bebek gue gitu iya aku ada contohnya loh nah soal aku tanya Kak, sebenarnya kenapa dibuat klasik realis nah kayak gitu ini emang sengaja dikonsep begitu karena Mm-mm. konsepnya pun klasik gitu dia tuh bisa kok bikin yang modern yang Mm-mm. apa ya warna-warna pastel cara ceria modern kayak gitu cuma kalau katanya dia gitu itu nggak masuk di cerita Mm. jadi kan katanya ini kalian dia lah aku nggak bilang pokoknya kan ceritaku tuh tragis lembut gitu loh tragis Sakit lembut. gitu. Oh, jadi emang Melankolis, Mbak, melankolis. itu apa istilahnya dia tuh bilangnya kayak gitu terus nggak cocok kalau misal dibuat yang apa namanya apa yang modern gitu nggak cocok gitu. Jadi emang bikinnya klasik Mm-mm. kayak gitu makanya alasannya karena lebih menyesuaikan ke alur mbak ke alur Oh. cerita gitu Mm-mm. alasannya dia seperti itu. Ini buku si Jeliteng ini tuh emang dicetak terbatas ya, Mbak? Mm-mm. Ada rencana mau cetak ulang nggak?
Soalnya Itu kayaknya bahasa banyak yang pesen ini soalnya. kecuali kalau ada yang apa, oh ya mungkin tanya alasannya kenapa dicetak terbatas. Ya Heeh. masalah dana lah. Namanya cetak sendiri ya, self publishing. Jadi kan yang kalau misal orang tahu percetakan ya, maksudnya pasti paham. Ini buku dengan full color, terus kertasnya art paper Kertasnya, heeh. dengan itu pasti bisa kok mengkalkulasi pasti ketemunya sekian gitu. Nah itulah. Nah makanya cuma dicetak terbatas sok-sokan nanti dia jadi langka lah. Sebenarnya memang kalau ada yang belum oke baik cetak baik makat baik. Jadi memang itu sebenarnya kan itu pun kami menekan ya, maksudnya biar biar harganya nggak mahal gitu. Maksudnya itu sudah yang khawatir sih Mbak dulu maksudnya bu ini masa-masa pandemi gitu. Jadi Mm. ada yang beli nggak gitu. Larang kan gitu. Tapi ya alhamdulillah Tapi juga ya tetap banyak gitu. banyak yang beli. Waktu itu kan itu Mbak apa waktu posting yang apa flyer PO itu ya. Kayak itu Heeh. bener-bener kami tuh nggak ada modal itu. Modalnya cuma bismillah beneran bismillah sholawati wes wes kami sponsornya Gusti Allah Foundation wes ya mungkin agak-agak biaya tapi memang kenyataannya kayak gitu sih loh. Memang kalau ditanya nih modalnya berapa, modalnya bismillah, wes modalnya yakin, modalnya nekat, wes kayak gitu. Jadinya memang kami bisa berangkat cetak itu ya pas uang masuk PO itu loh Mbak. Bisa yuk Mm. semangat cetak mangkat gitu. Makanya agak lama karena juga ada lebaran kemarin itu. Udah yang aku teori terus Mbak ini bukunya jadinya kapan sabar. Ada dosen saya gabung. Halo Prof. Tommy, ini sedang Aduh banyak ya. ngobrolin cerita bahasa Jawa. Iya, Jadi sudah balik halo. lagi Mbak, balik lagi nih soal si Jeliteng ini. Setelah ini Mbak rencananya akan menerbitkan seri berikutnya nggak? Ini menyambung pertanyaan yang Uswa yang tadi soal seri lanjutannya. Belum tahu neng gitu karena saya itu kan modelnya bagus nafas dulu gitu Mbak dan kalau yang namanya seri itu takutnya jomplang ya maksudnya Mm, eh, dari yang pertama gitu terus yang kedua gitu nanti kalau nggak bagus kan jadinya gimana gitu jadi saya ini dulu maksudnya eh rehat dulu gitu nanti dan saya persilahkan teman-teman yang lain gitu maksudnya bikin lah kayak gitu ya nggak usah apa-apa sih tapi maksudnya intinya biar ada yang selain saya lah, maksud aku KB. Tapi nantinya biasanya saya tetap ada rencana sih bikin buku, cuma belum tahu apa gitu. Belum tahu mm, apa. Kalau buku anak-anak sendiri, gini Mbak, sebelum saya tuh sebenarnya sudah ada juga sih, tapi mm, nggak bawa bukunya karena nggak di kos. Teman saya juga ada, cuma memang konsepnya bukan buku bergambar, bukan bukan full ilustrasi itu loh. Apa namanya mm, kumpulan wacan bocah. Itu mm, eh, judulnya Kecap Nomor Siji itu mm, yang ngarang Mansuri Susanto itu juga ada jadi tapi bukan hewan-hewan gitu ya campur lah pokoknya cetak emak mm, itu mungkin teman-teman yang butuh gitu bisa gitu kan kalau misalkan punya nggak harus bergambar itu ada gitu ya ada ilustrasinya cuma nggak begitu buku biasa gitu yang mm. segini itulah nah itu ada terus ada seri-seri yang lain yang dari Jogja itu Lingkar Antar Nusa itu buku-buku balita itu ada Oh, saya bentar aku punya nah aku di sini bawa dua tapi sebenarnya serinya ada beberapa yang contohnya kayak gini ini kan satu cerita. mm, iya. Ini terus gini dalamnya tuh kayak gini. Oh, ada aksara Jawanya loh. Bagus ini Mbak. Hmm, ini kan namanya kan bukan nah, gini. Ini satu Heeh. cerita tok Mbak. Jadi memang Mm, memang buat untuk anak-anak balita gitu kan mereka fokus kan ini gambarnya kayak gini. Terus ada panduannya, mm, ada aksara panduannya, Jawa. Mm. ada panduannya gini. Di belakangnya kalau ada yang kan ada yang sering komplain nggak ada terjemahnya ya. Oh no, kilo tagai. Nah, kalau aku memang banyak. Kak ini kan memang sedikit-sedikit toh. Heeh. Iya, iya. Emang ini yang ngarang Mas Gin Teguh, terus Mm-mm. yang gambar Mas Indra Bayu. Terus yang Naim juga gambar yang ini Menek Wit Jambu. Hmm,
Oh iya iya iya. Itu satu cerita ya Mbak? Satu Satu cerita cerita satu karena buku. memang hmm, ini yang aku bawa dua toh Mbak. Kalau sebenarnya ada sih 5 atau berapa, dan kalau ini bisa dekorasi nanti kalau Mbak Yulia ini ya Mbak Yulia Lukito di Jogja. Jadi yang Jogja malah bisa pesan langsung dekat gitu. Ada bukunya Pak Bagong juga, pokoknya serial Mbak. Ada 2 lagi yang baru digarap, belum terbit gitu. Nah model-model bukunya kayak gini. Ini Hmm, harganya 55.000 iya iya. kayak gini. Kan? Ini Iya menarik sih iya. Mbak, karena ada jadi anak-anak bisa belajar aksara Jawa juga kan? Hmm. Gitu bisa. Karena memang ini kan untuk apa ya, belajar aksara Jawa. Jadi memang ceritanya tuh sedikit, satu fokus satu cerita, terus gambarnya gede kayak gitu. Karena kalau saya kan sebenarnya peruntukannya tuh bukan untuk balita. Jadi untuk yang apa Mbak, yang sudah bisa baca lah ya kelas telu munggah gitu. Tapi kan nggak apa-apa, istilahnya buat orang tuanya kan bisa dongengin ya kalau malahnya masih bayi gitu kan, itu tugasnya orang tua nih. Tapi kalau Itu menurut kan saya buku buku si Jeliteng ini tuh nggak cuma buat cocok buat anak-anak, Mbak, buat orang dewasa juga. Ya itu karena hawanya tuh melankolis melankolis gimana gitu. Saya itu baca cerpennya Mbak Im yang bagian pertama itu berambang matanya, kaget gitu. Loh, kok cerita Jawa itu bisa sebagus ini gitu. Nggak pernah membayangkan sebelumnya. Maksudnya memang sebelumnya saya baca ya, yaitu ceritanya Pak Tohari yang si Blokeng itu. Tapi kan ya itu ya cerpen cerkak biasa gitu. Maksudnya bukan cerita anak-anak. Nah, kalau ini tuh cerita anak-anak tapi kayak efeknya itu buat orang dewasa tuh juga semagis itu gitu. Jadi makanya agak saya itu benar-benar jujur itu sangat terkejut sebenarnya. Loh, kok bagus gitu. Ini awalnya tuh saya agak-agak nggak tertarik sebenarnya, ini jujur aja ya. Kayak aduh, cerita bahasa Jawa, cerita apa sih ini gitu. Dongeng anak-anak, hewan pula gitu kan. Lah pas dibaca kok bisa nulis bahasa Jawa puitis gitu mikirnya. Nah, makanya pas ngobrol sama teman-teman, akhirnya teman-teman bilang juga, ya udah ajak aja Mbak Impian sharing dong di Perempuan Membaca, katanya gitu. Malah kata Mbak Impian, saya nggak pernah loh nerima live sebelumnya. Makanya ini buat teman-teman yang nonton nonton live-nya Perempuan Membaca, jarang-jarang Mbak Impian malah belum pernah live sebelumnya dan baru pertama kali ini di Perempuan Membaca. Jadi kalau masih ada pertanyaan, ayo ditunggu. ya Ini Mbak, baca-baca aja. ada pertanyaan dari Ning Uswah. Mbak Mbak Im ada rencana bikin buku lagi tapi bukan cerita fabel nggak? Eh, ya itu tadi nih belum tahu karena kalau ceritanya kan sudah ada toh. Maksudnya kan naskah-naskahnya sudah ada. Maksudnya Pacan Bocah itu masih udah, cuma saya tuh kan begini Mbak, mengompilasi itu mikir kok. Maksudnya misalkan yang bikin Jidang ini apa saja sih yang harus aku eh, biar biar kombinasinya pas. Terus kayak gini kan maksudnya pas ya, udah satu temanya hewan nah gitu. Nanti yang cita-cita berikutnya mungkin aku lebih suka yang mungkin ada garis besarnya di situ gitu loh. Ada benang Jadi merahnya belum. gitu ya. Mm-mm. Ada Tapi benang merahnya ngomong-ngomong, gitu. Nah, buku pertamanya Mbak Impian tuh bisa didapatkan di mana ya Mbak? itu bisa pilih Mbak. Kalau di saya tentu saja udah habis 2017 ya. Ada di, kalau mau cetak ada di penerbit Garuda Waca, di marketplace-nya ada, nanti cari aja Kembang Pasren. Terus Hmm. kalau yang mau versi digital ada di Play Store. Itu Hmm. bayarnya pakai GoPay bisa, itu 20.000 aja kalau yang di, ya kalau yang digital. Kalau mau versi cetak tuh 53.000. Di marketplace-nya ada, dicari aja gitu. Kalau di penerbitnya juga ada di Garuda Waca. Jogja, kalau yang Jogja udah COD-an aja sama itu juga, yang punya penerbitnya juga temen. Semuanya temen pokoknya. Semuanya teman. Bentar nih ada lagi yang nanya. Se. Cari ya Mbak ya. Aku tadi mungkin ada yang lewat-lewat gitu. Eh, oh, ada yang curhat ini, bukunya keren, tapi anak-anakku nggak ngerti baca buku ini, soalnya nggak ngerti bahasa Jawa. Nggak apa-apa, anakku juga nggak tahu bahasa Jawa, baru diajari.
Nah, itu makanya tujuannya kenapa gambarnya harus bagus. Paling nggak kalau dia nggak ngerti tuh gambarnya bagus itu loh. Menikmati Jadi gambarnya bisa gitu. menikmati gambarnya. Ini Ning Aida nanya, Mbak Im minta tips dong untuk bahasa Jawa anak itu enak ngajarin kromo inggil apa Jawa Madya karena ngoko dan bahasa Indonesia sudah biasa dengan teman dan di sekolah. Menurut Mbak Aku Impian bingung ya. gimana? Sebenarnya buku itu kan mogul kan. Iya Heeh. karena tapi ada yang bahasa kromonya kan konteks dia lagi ngomong sama siapa gitu kan. Iya. Itu bahasa kromo. Mm-mm. Kayaknya memang mungkin apa ya kultur di rumah kali mungkin. Maksudnya kalau kalau di tempatku itu kan udah biasa ngomong kromo karena tempatku itu anu mbak apa namanya banyak apa ya banyak orang pesantren gitu. Karena Hmm. di situ, oh ya, saya pernah nulis di Islam Santun gitu. Itu belajar bahasa Jawa dari madrasah. Jadi peran 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 madrasah itu sangat 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 apa ya, sangat penting di tempat saya gitu. Jadi memang Hmm. kamu nggak bisa jadi kiai kalau nggak bisa kromanggil gitu. Maksudnya kalau matur sama kang ustadznya, matur sama itu nggak boleh gitu. Jadi mereka mau nggak mau dari kecil udah dididik gitu. Mungkin Hmm. apa kalau di sana lebih ke kulturnya, ke lingkungannya gitu udah kayak gitu, udah dari kecil gitu. Jadi teman Hmm. saya juga gitu. Maksudnya Baji memang anaknya memang sengaja pas bacain cerita ini juga gitu. Monggo Hmm. dipikir, anu niku sinten, dek wawa sinten, asmane si mbok ini ku sinten, si bloro. Terus kayak gitu memang udah kebiasaan dari kecil, Mbak. Kalau udah gede gimana ya? Aku juga Susah, bingung. Mungkin susah. wah, kan apalagi kalau yang udah biasa pengantarnya bahasa Indonesia gitu. Kalau mungkin gini, apa bacaan-bacaan sih kayak misalkan saya bisa nulis kan karena baca, maksudnya bisa tahu istilahnya. Mungkin juga harus di drill dengan bacaan juga. Makanya dibiasain terus dengerin apa dengar-dengar apa ya konten-konten yang pakai bahasa Jawa gitu. Heeh. Mungkin ada juga di temanku baru bikin channel juga itu yang apa di YouTube. Nggak cuma dongeng saya dibacain, ada dongeng-dongeng bahasa Jawa juga. Sang Pengisah channelnya itu punyanya Mas Dwi Supriyadi. Bukan itu Hmm. juga ada beberapa dongeng yang dibaca di sana. Gitu mungkin juga bisa dengar dari situ. Hmm. Terus macam-macam lah ya, pokoknya dibiasain aja gitu. Pembiasaan Kitanya ya. sendiri juga maksudnya kita walaupun dia orang tua ke anak nggak apa-apa gitu maksudnya mas Hmm. apa namanya apa gitu pokoknya apa dibiasain aja sih maksudnya emang kitanya yang bener kalau dari kecil udah bagus di udah ini udah Hmm. kebiasaan tapi kalau enggak ya ya ini ya weh, apa namanya eh agak susah tapi nggak apa-apa jadi kan mulai mulai sekarang yang penting belajar lah. Iya, iya. Soalnya kalau di buku si Jeliteng ini juga ada kata-kata yang nggak akrab sebenarnya ya dengan ujaran bahasa Jawa sehari-hari. Misalnya, atau mungkin karena kebanyakan itu juga nggak akrab, nggak biasa berbahasa Jawa, jadi akhirnya saat baca itu juga menemukan, oh ada kata-kata seperti ini gitu. Misalnya tuh kayak yang cancut taliwanda gitu, itu sebenarnya juga ini apa sih maksudnya? Iya Agak saya sengaja meraba-raba gitu. Oh sengaja. jadi Uh, memang aku memang sengaja satu dua yang kata-kata yang misal jangan digunakan gitu itu sengaja nanti biar B yang nyari itu kak Canco Taliwondo itu kan idiom ya mbak ya itu harus satu kesatuan gitu maksudnya nggak bisa di satu-satu itu artinya tuh cepet-cepet gitu maksudnya eh enggak tuh mandang apa namanya istilahnya pokoknya kalau Kupuh, kamu kupuh. ada apa ya maksudnya itu kan ceritanya konteksnya ini kan si bebek mau nolong si anak ayam itu kan Saudara-saudaranya. udah cepet gitu nggak mikir apa kok dang gitu misalkan kamu diminta tolong yuk dang gitu lah ya udah itu satu tali wondo itu mana yang eh, apa ya sesegera mungkin lah dia melakukan pekerjaan gitu cak 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 gitu loh kayak gitu terus memang beberapa ada aclum kayak itu emang aku sengaja biar mereka nyari di kamus loh itu Saya karena nyari kan di nggak Google loh, Mbak. mbak siapa ya mbak Nabila mbak siapa itu kan sampai ya Allah mbak sampai ditareti gitu ya sampai dia tanya misalkan kopior kopior itu kan bukan istilah buat misalkan es kopior tuh enggak jadi telur yang enggak jadi yang enggak bisa katakan kecampur kan itu
apanya kuningnya sama itu kan nggak jadi karena campurannya itu kopior gitu. Makanya es yang kopior tuh hancur itu kan. Iya, iya, iya. Sama kayak gitu satu dua nggak apa-apa biar maksudnya dan memang gini mungkin ada yang protes ya maksudnya mungkin kan beda dialek ya mbak misalkan teman-teman dari Panginyongan teman-teman Mm-mm. dari Jawa Timuran Surabaya Darjo kayak gitu ya memang kan berbeda. Saya itu kan campurannya antara Mataraman sama saya agak ke bawah logat saya sendiri di Mm-mm. Grobogan itu. Tapi Mm-mm. ya saya sedikit sih itu banyak yang Mataraman narasinya emang ya wes itu adalah tugas kalian bikinlah maksudnya yang pakai pakai dialek kalian justru akan lebih bagus gitu kan. Maksudnya cerkanya Mm-mm. kan sudah ada kami udah ngumpulin ya wes itu tugasnya teman-teman yang dari Osing Banyuwangi, dari Surabaya, dari Mojokerto, dari Banyumas, Tegal, Cirebon, Indramayu, Kudus, Blora dan sebagainya itu bikinlah cita-cita kayak itu dengan dialek kalian sendiri. Pasti akan Iya. lebih akrab gitu. Karena Hmm, siapa lagi ya itu. Mbak yang mau nguri-uri kalau bukan penutur aslinya? Memang, emang, memang gitu. Memang ya bukan dari kita sendiri. Ya siapa lagi? Ya mungkin tetap harus belajar, Mbak. Maksudnya, tapi mulai dulu lah. Maksudnya, ternulis tuh mungkin nanti secara penulisan atau apa kan ada yang bisa ngarahin loh. Maksudnya bisa lebih tanya, yang lebih tahu, minta saran, ya gitu kan nggak apa gitu. Tapi istilahnya kan ada lah, ada niat ke situ. Gitu. Bisa kok bisa agar gelem baik. Aku juga kalau nggak nekat nggak ada di buku itu. Modal nekat ya.